minta tanggung jawab moral Anda. Bantu nanam pohon di sini. Atas Lemigas, longsor. Banjir bandang di kawasan Puncak beberapa waktu lalu membuat warga dan pemerintah daerah Jawa Barat trauma. Selain dahsyat, kerugiannya pun tak main-main. Setiap harinya membersihkan lumpur-lumpur sebanyak ini. Beberapa perumahan di sepanjang aliran Sungai Cikeas dan Cilengsi pun tenggelam. Rakyat jelas menderita dan harus menanggung akibat dari serakahnya kota dan pemodal. Selamat datang di Indonesiaku. Kali ini tim Indonesiaku menelusuri perumahan Villa Nusa Indah 1 dan 2 di kawasan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Di perumahan Villa Nusa Indah 1, kondisi jalanan sudah kembali normal. Namun masih terdapat beberapa fasilitas terdampak banjir yang belum dapat digunakan seperti semula. Mungkin untuk bersihin korong-korong ini Bu, ini udah hari seminggu yang lalu. Ini rukun sudah lama nggak dibersihin, jadi udah mampet lama ini sampai jauh ke sana itu Bu, mampet terus nggak, jadi harus semprot ini udah sampai keras. Mungkin ini kan 90% udah nggak ngalir Bu air itu, jadi nanti setelah ini kan di jalan ini kita disemprot lagi biar air masuk ke got sini, gorong-gorong. Berhubung gotnya ini belum lancar untuk sementara dianggarkan dulu. Kondisi yang genting membuat petugas harus menjalin kerjasama. Upaya pembersihan juga sudah dilakukan sejak hari pertama banjir. Namun sampai minggu kedua, perumahan Villa Nusa Indah belum bisa bersih dari lumpur dan sampah. Tim Indonesiaku melanjutkan perjalanan ke perumahan Villa Nusa Indah 2 Blok Y. Di perumahan ini, kami menemukan rumah-rumah yang masih penuh dengan lumpur. Ini adalah kondisi pasca bencana banjir di perumahan Villa Nusa Indah ya. Dan ini saja tuh udah berjalan hampir 3 minggu setelah kejadian, lumpurnya masih sebanyak ini. Ya cukup sulit lah untuk dibersihkan, makanya tidak dibayangkan sekali perasaan warga-warga di sini harus setiap harinya membersihkan lumpur-lumpur sebanyak ini. Tingginya intensitas banjir di perumahan ini bukanlah tanpa alasan. Nyatanya perumahan ini berdiri tepat di sebelah Sungai Cilengsi. Kondisi rumah yang memprihatinkan membuat sebagian besar warga memilih untuk mencari tempat tinggal sementara. Sesekali warga yang mengungsi pulang untuk membersihkan rumah. Meski begitu, terdapat warga yang memilih untuk menetap di rumah meskipun dengan keadaan seadanya. Ini jebol di sini sama di daerah tangga itu sementara saya triplek demi menghindari ada binatang-binatang buas kayak kemarin ular, ada ular gitu kan, sempat di sini ditemukan ular juga sih, ada 6 di dalam rumah perahu karet. Oh berarti dari atas keluar semua naik perahu karet? Iya, dijemput sampai dalam tangga sini. Karena memang pada saat dijemput pun kondisi air masih sekitar segini lah. Dan memang harus digendong dia. Itu karena pada saat banjir itu diperkirakan 6 tangga lagi naik rumah saya sekitar segini berarti. Tania dan keluarga sempat mengalami kesulitan untuk mobilisasi. Sampai 2 minggu pasca bencana, jalanan di depan rumah Tania masih tertutup lumpur. Jadi seperti inilah aktivitas di rumah Mbak Tania ya, meskipun sudah jalan hampir 2 minggu, bahkan lebih setelah kejadian banjir, tetap saja kondisi rumah ini masih sangat memprihatinkan ya. Barang-barang yang berantakan dan juga beberapa bagian yang jebol gitu. Pastinya sulit gitu untuk membersihkan ini, apalagi dalam waktu cepat ya. Kondisi rumah yang berantakan membuat Tania dan keluarga harus menghentikan seluruh kegiatan untuk sementara. Tapi kalau kayak kegiatan Mbak dan keluarga tuh sempat berhenti nggak sih Mbak gara-gara banjir? Pastinya Mbak ya, karena kan saya juga di sini kan dagang ya, dimana beberapa bahan dagang saya juga terbawa hanyut kan, dan saya juga harus dipaksakan mengungsi dengan kejadian seperti ini gitu kan, karena memang
dengan dilihat sendiri sama mbaknya dengan kondisi rumahnya seperti ini dan beberapa barang yang hanyut, makanya saya harus terpaksa mengungsi. Jadi terhentilah kalau untuk dagangnya gitu. Paling yang berjalan yang di tempat-tempat yang tidak terkena aja. Kalau anak-anak sekolah gimana Mbak? Kalau Pas untuk banjir ini? Kalau untuk sekolah kan karena memang ini kondisinya banjir terparah ya di tahun ini kan. Jadi memang dalam kondisi saya mengungsi di masjid terdekat, udah pastikan anak-anak kan juga terpaksa tidak sekolah pada saat banjir gitu dengan kondisi yang seperti ini gitu. Ada sekitar 2 mingguan dia tidak sekolah. 2 minggu. Ular tangkai panjangnya, panjang sekali. Inilah yang Kesedihan anak-anak karena mengalami banjir tidak berangsur lama. Di masa ini justru mereka bisa berkumpul dengan tetangga dan bermain lumpur. Di tengah kesedihan para warga Villa Nusa Indah yang ditimpa bencana banjir, para anak-anak di sini ya mau tidak mau harus tetap menjalani hidup mereka seperti biasanya ya, meskipun sedih tapi mereka berusaha untuk menghibur diri dengan bermain petak jongkok. Siapa sekarang yang jadi? Dia. Saya udah jenuh Mbak, artinya udah sesak juga ya. Kalau lihat kondisi tenaga juga udah habis, karena dari pertama pasti kita ngurusin rumah dulu kan. Nah, nanti PR selanjutnya kita pasti gotong royong buat bersihin selokan-selokan ini, karena percuma dari rumah kita bersihin air balik lagi, karena ya memang belum ngalir, masih terhambat sama lumpur. Ya saya sih minta ya buat pemerintah agak kita diperhatikan lah, terutama daerah saya ya. Kalau yang lain-lain kan mungkin udah bersih, apalagi Bekasi lah. Kadang kita iri sama Bekasi itu cepet banget gitu bersihnya. Nah, sedangkan kita ya masih begini. Artinya minta perhatian lebih lah, ditambah lagi alat-alat bantuannya, seperti alat berat, dan truk dan lain-lain. Kondisi pasca bencana yang berlarut membuat warga mulai bertanya-tanya, sampai kapan kondisi seperti ini akan terus berjalan. Meskipun sudah mengusahakan untuk membersihkan rumah dan jalanan, tenaga warga dan aparat saja belum cukup untuk membersihkan lumpur yang ada. Jadi ini adalah kondisi lumpur di sini yang sangat masih tebal sekali ya, padahal ini sudah pasca jalan hampir 3 minggu dan warga dan instansi di sini tuh sudah mengupayakan untuk membersihkan lumpur dari mengangkut secara manual maupun menggunakan ekskavator, tapi tetap saja upaya itu belum cukup untuk membersihkan wilayah ini. Dan ini untuk berjalan aja susah sekali karena sepatu kita pasti akan nyangkut di lumpur. Salah satu warga, sebut saja Aldo, memilih untuk mengungsi dengan keluarga dan menyewa pekerja untuk membersihkan lumpur di rumahnya. Lelah, yang pasti lelah, dan kaki saya juga kena paku di sini pada saat lagi beres-beres kan dokter. Udah ke dokter sih, udah dikasih antibiotik dan segala macam. Karena memang udah ini belum kepegang sama sekali. Udah gitu diperparahkan dengan kiri, kanan, depan kosong. Oh, ini nggak ada yang tinggalin berarti ya? Oh. Jadi agak repot juga sih. Kalau lumpur jujur masih banyak. Masih banyak ya? Apalagi seperti dilihat di depan. Masih amat sangat banyak, jadi masih banyak yang harus di PR-nya banyak lah. Ya harapannya jelas semoga nggak ada kejadian seperti ini lagi, tapi namanya bencana kita nggak ada yang tahu ya. Mungkin dari pemerintah mungkin diupayakan lah ini, karena ini sebenarnya bukan tempat tinggal, ini kan awalnya sawah, daerah resapan dijadikan tempat tinggal, jadi ya mungkin entah di lebaran kali atau bagaimana kepada pemerintah, mohon bantuannya. Di sini, warga dihadapkan pada pilihan masing-masing untuk menetap, mengungsi sementara, atau meninggalkan rumahnya untuk selamanya. Jadi ini adalah kondisi pasca bencana banjir ya. Memang untuk di sini itu banjirnya juga cukup rutin, bisa 4-5 tahun sekali. Namun bisa dibilang tahun ini adalah tahun yang paling parah, membuat warga dalam tanda kutip menyerah. Seperti di rumah satu ini sudah ada spanduk bertulisan dijual cepat. Makanya warga lebih milih untuk mengungsi atau bahkan menjual rumah mereka. Karena tempat yang mereka sebut rumah sudah tidak bisa menjadi rumah mereka lagi. Di antara sebagian besar warga yang memilih untuk mengungsi, kami bertemu dengan warga yang memilih untuk bertahan.
Berarti Ibu sempat hampir 2 minggu ya Bu ya terjebak di rumah ya? Cuma ya alhamdulillah ada bantuan sih dari RT kan, alhamdulillah. Tapi Ibu ada nggak sih alasan kenapa Ibu nggak mau pindah gitu menetap di sini, karena padahal kan tahu ini udah daerah rawan banjir gitu? Gimana ya, saya mau pindah sih mau pengen, cuman kan untuk lokasi pindah kita harus cari rumah lagi. Untuk rumah pun juga kan harus ya perlu dana juga kan Mbak. Jadi ya dibilang sedih. Ya kita nikmatin aja, mungkin ini dari Allah, insya Allah Allah kasih ganti yang lebih baik. Cobaan Iya. ya. Ya salah yang ngerasain kan bukan saya aja Mbak, semua tuh ngerasain. Cuman saya yang rasanya gimana gitu ngeliat yang rumahnya nggak tingkat Mbak. Warga memiliki harapan bahwa lumpur dapat bersih dalam waktu kurang dari 1 bulan. Pada kenyataannya, di minggu ketiga saja, lumpur masih sangat menggunung. Realita membuat warga bertanya-tanya, apakah ada harapan untuk kondisi seperti ini? 15 hari masih 15 kondisinya hari seperti masih ini ya. Satu sisi kita melalui dari sisi pemerintahan, satu sisi saya sebagai RW juga harus bisa mengakomodir warga bagaimana saya istilahnya mencari celah untuk bisa terlayani, ini bisa terlayani. Hanya itu aja sih. Sisanya paling tinggal 10%. Dari 100% sisanya 10% yang masih bisa bertahan di sini. 90% ngungsi. Karena memang dari sisi kesehatannya sudah nggak sehat. Gitu, kalau kita tinggal di rumah. Walaupun itu sudah bersih. Karena bukan hanya di rumah saja yang bersih, karena kanan kirinya pun belum tentu bersih. Banjir bandang yang melanda Kabupaten Bogor dan Bekasi membuat pemerintah kota setempat melakukan pengawasan secara ketat, terutama pada bangunan yang ada di bantaran kali. Tidak tanggung-tanggung, petugas langsung membongkar 60 bangunan liar di bantaran Kali Tambun Utara. Ya, secara aturan memang kami akui salah gitu, dan juga mungkin dari pemerintah desa kita kurang tegas ya. Mungkin ini menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran ke depannya agar bisa menertibkan. Yang jelas pada saat Pak Gubernur kunjungan itu, beliau pas ditanya oleh kepala desa tentang kaitan bagaimana ya kan pertanggungjawaban atau begini terkait tentang pembongkaran, ya artinya Pak Gubernur mengeluarkan statement ya bahwasanya apa yang dibongkar ya akan diganti rugi gitu atau diberikan kompensasi. Dalam setiap peristiwa akan selalu ada dua sisi, seperti saat pedagang bersedih karena lapaknya dibongkar, di saat bersamaan para pengepul besi dan barang bekas justru sedang panen. Ya udah dari hari apa tuh, hari Jumat kalau nggak salah, itu waktu pembongkaran, waktu Pak Gubernur datang hari Jumat tuh, langsung pembongkaran, langsung pada nyari tuh besi tua. Oh, berarti sehari 20-40 ribu ya Pak ya dari nyari besi? Iya, nyampe ya. Ya kalau lagi pertama-tama makan masih banyak. Ya intinya dapat ya 100 ribu. Di satu sisi diuntungkan ya bisa nyari besi ya, bisa. gitu. Emang keuntungan intinya banyak, keuntungan ya warga bisa dapat ada pencaharian begini ngambil besi tua, terus keuntungannya ya kita kali diperlebar, diperlancar, siapa sampah nggak ada yang nyangkut, nggak ada ini, intinya situ. Kita kan kemarin habis kebanjiran dari waktu tanggal 4 tanggal 5-an tuh kebanjiran di sini. Ya kiriman dari Bogor atau dari mana itu? Sebenarnya, warga mengetahui jika mereka sama sekali tidak memiliki hak kepemilikan atas tanah negara di bantaran sungai ini. Tapi tetap saja, mereka berharap pembongkaran bangunan tidak dilakukan secara mendadak. Paling separahnya kalau rumah saya kebetulan sebelah tuh. Kalau dulu paling ya sepetis dulu. Kalau sekarang sampai sudah ada. Oh, parah, lebih sekarang parah. Iya, oke. Kalau menurut saya yang saya dengar selama ini mah nggak ada berita maksudnya kayak pro kontra gitu, mungkin ada sedikit paling ya. Tapi kalau untuk yang kebanyakan ngikutin sih, karena mungkin
yang ikutin itu memang terdampak banjir gitu kan. Mungkin ada relokasi ini kan mudah-mudahan nggak ada banjir lagi. Mungkin kalau pro kontra mungkin ada sebagian orang ada mungkin. Seluruh Jawa Barat akan saya kembalikan fungsi-fungsi hutannya.